Ini dari dibagi dong. Alhamdulillah. Wajarlah dibagi mulai lari di waktu malam pada. Mari Bapak Ibu di sore hari ini kita panjatkan dulu sholawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan membaca sholawat Bapak Ibu, Allah berjanji akan membalas dengan 10 kebaikan. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, sholawat adalah satu-satunya ibadah yang Allah juga melakukan ibadah ini. Keren tuh Bapak Ibu, Allah saja beribadah dengan membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, masa kita umatnya tidak bersolawat? Sungguh ironis sekali. Andai umatnya dengan membaca sholawat walau satu kali. Lebih dari itu Bapak Ibu, kita juga akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat untuk meringankan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, sore hari ini akan saya gunakan untuk melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan kemarin saat kuliah subuh pagi tentang Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemarin baru separuh Bapak Ibu, sekarang saya lanjutkan masih Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaannya atau kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud ini Bapak Ibu bapaknya Nabi Sulaiman. Keren gitu Bapak Ibu. Bapak kalau anak dari kabeh Nabi kabeh wis dunia akhirat lancar jaya. Beda dengan kita manusia biasa. Manusia biasa saja ono sing bapakne dadi anake mboten. Ono sing anake dadi wong tuane ora dadi. Sing dadi kabeh yo bapakne RW anake RT. Wonten nggih? Wonten nggih wonten bapakne RW anake RT. Malah iki pas coblosan Pak. Niku bapak ibune KPPS anake mau anggota kabeh. Bapak Ibu, kelebihan Nabi Daud diantaranya adalah yang pertama kemarin sudah saya sampaikan. Saya tegaskan lagi saja, Nabi Daud berhasil mengalahkan Raja Jalut. Kasih kolingan betul. Kasih game dari kemarin loh. Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya raja kafir yang bernama Jalut. Hati-hati guys, sampun karo ono Jalut, ono Talut. Talut niku raja yang beriman, rajanya Nabi Daud. Sana tembok pinggir kali. Niku nggih Talut. Nah, lawannya Jalut, raja kafir, orangnya gede, gagah perkasa, tinggi, badannya kekar, ning kafir. Kemarin sudah saya ceritakan berhasil dibunuh oleh Daud. Karena Raja Talut juga tidak mampu mengalahkan pada raja, terus minta tolong pasukannya yang maju Daud. Kisah kemenangan Nabi Daud termaktub di dalam Quran. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 200
biidnillah wa quli wa qatala Dawuda Jaluta wa atahu malka wal hikmah ila akhirih dan seterusnya. Ayatnya panjang Bapak Ibu. Artinya mereka yaitu tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah menganugerahinya, maksudnya menganugerahi Daud kerajaan dan hikmah kenabian. Allah juga mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Inilah kasih sayangnya Allah Bapak Ibu. Bumi akan rusak manakala Allah tidak memisahkan orang-orang yang ganas dengan orang-orang yang baik. Maka Allah mengalahkan orang-orang yang ganas atas orang-orang yang baik agar bumi tidak rusak. Dan atas kemenangan ini Nabi Daud mendapatkan kerajaan sebagaimana dijanjikan oleh Raja Talut. Bahkan lebih dari itu, sesuai dengan janjinya, Raja Talut juga memberikan putrinya kepada Daud untuk menjadi istrinya. Kan janjinya begitu, kalau menang. Dan Daud sudah menang, dapat putrinya, bahkan mendapatkan kerajaan. Tapi setelah Raja Talut lengser dulu, tidak langsung. Itu kelebihan yang pertama, Bapak Ibu. Ini bukannya cabai memang 556 ya. Posisi sepi ya. Karena itu biasa lain mau. Oh, jadi korban. Oh gitu. Poso jadi poso. Lakukan ini malah. Lanjutkan Bapak Ibu, kelebihan yang kedua atas Nabi Daud adalah karunia, hikmah, ilmu dan kenabian. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dan ilmu atas pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana tersebut di dalam Quran surat Shad. Dibuka tentang dia surat Shad ayat 17 sampai 20. Saya bacakan artinya. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia pada waktu petang dan pagi. Kami menundukkan pula gunung-gunung dalam keadaan berkumpul, masing-masing sangat patuh kepadanya. Kami yang menguatkan kerajaannya serta menganugerahkan hikmah kenabian kepadanya dan kemampuan dalam menyelesaikan perkara. Jadi Nabi Daud ini juga ahli hukum Bapak Ibu, mampu menyelesaikan perkara ketika terjadi perselisihan antar umatnya, antar rakyatnya, atau warganya. Kalau ada masalah dapat diselesaikan secara adil. Contohnya Bapak Ibu pernah pada suatu saat terjadi masalah perselisihan antara pemilik kambing dengan pemilik kebun. Pemilik kambingnya dolan
jenengan protes boten Bu? Protes. Ning bapak nggih ora gelem. Aku wedhusku dolan dhewe kok ora takon-takon. Niki dilala wedhusen rusak kebone jenengan. Saniki ceritane tak ubah misale. Wedhusen jenengan Pak dolan ngene jenengan Bu, terus kawini wedhusen jenengan. Wedhusen jenengan hamil, genap protes boten? Boten malah seneng. Niku nek critane benten. Saniki ceritane sing rusak kebone. Nah, ini jadi masalah. Kemudian Nabi Daud memutuskan perkaranya dengan cara pemilik kambing harus mengganti rugi atas kerusakan kebunnya. Caranya kambingnya diberikan kepada pemilik kebun sebagai ganti ruginya. Itu Bapak Ibu perkara yang diselesaikan oleh Nabi Daud. Bapak Ibu saya tambahin, ketika menyelesaikan masalah ini Nabi Daud sudah punya putra dan sudah jadi nabi namanya Sulaiman. Nah Sulaiman itu punya ide usul kepada bapaknya, Bapak Daud, kalau saya boleh usul, cara memutuskannya jangan begitu. Ya memang betul kambingnya diberikan kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi, tapi dibatasi, ada waktunya. Nanti kalau kira-kira ruginya sudah terbalas, sudah tergantikan, misalnya 1 tahun, kambingnya dikembalikan. Nah kalau tidak dikembalikan, yang pemilik kambing rugi, kan kehilangan kambing. Wong juga nggak sengaja kambingnya dolan dewe, kecuali yang pemilik kambing, ono lupa dolan dewe, dirusak ono. Nah itu namanya sengaja, kan tidak sengaja pula. Nah ini Bapak Ibu, ternyata bapak sama anak berbeda pendapat. Ini sebagai gambaran bahwa Nabi Daud ternyata mampu mendidik anaknya menjadi lebih cerdas. Tapi tentang perkara ini Allah juga membenarkan Bapak Ibu, tidak menyalahkan, karena memang sulit memutuskan perkara ini siapa yang benar, siapa yang salah. Nabi Sulaiman saja Bapak Ibu diceritakan bisa menyelesaikan masalah ini juga dibantu oleh seekor semut. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan semut dan semut memberitahu kalau ada masalah ini pemilik kambingnya merusak kebunnya pemilik kebun. Kemudian persoalan yang diselesaikan secara adil seperti yang diutarakan oleh Nabi Sulaiman. Ngaten Bapak Ibu. Lanjut ya, keutamaan yang ketiga. Nabi Daud adalah orang pertama yang mengerjakan puasa sunnah. Puasa sunnahnya sangat terkenal Bapak Ibu. Sepertinya di keluarga sini sudah sering melaksanakan puasa ini. Puasanya berapa hari Bu? 2 hari sekali, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sampai kapan Bu? Ya seterusnya, sakuate. Nah puasa seperti ini dikenal dengan nama puasa Daud. Dan Nabi Muhammad SAW senang dengan puasanya Nabi Daud, maka memberikan rekomendasi kepada kita umatnya Nabi Muhammad, tapi dianjurkan melakukan puasa sunnah, puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam.
terang saya nggak tahu kalau presiden-presiden yang dulu banget udah lama itu pernah ditanya jujur gajinya 50 juta. Dulu banget ya, presiden yang keberapa itu? Yang kedua. Sekarang sudah yang keberapa ini? 6 apa 8 ini? Oh, gajinya berlipat-lipat ya. Freeport aja gajinya 60 juta. Belum OJK, belum pajak. Ini kan bukan gajinya. Kata nih, sing boten ketinggalan. Namun demikian Daud tetap bekerja sebagai layaknya manusia biasa. Pola hidupnya sederhana dan lebih suka memakan dengan hasil jerih payahnya sendiri, bukan pada gajinya. Mestinya begitu seorang pemimpin ya, tidak kaya sendiri, rakyatnya miskin. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Sekarang yang keempat, Allah mengkaruniakan Nabi Daud dengan sebuah kitab, namanya kitab Zabur. Kitab Zabur atau sering dikenal dengan nama Mazmur. Apa tujuannya? Sebagai bekal untuk mengajarkan kepada kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa di zaman Nabi Daud menjadi ibadah khusus dan ibadah andalan. Kalau Islam sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad kan semua ibadah menjadi andalan ya. Cuma ada waktu-waktunya. Nah, puasa Ramadan menjadi andalan ketika bulan Ramadan. Tak jamin pakai berbutuh dengan mesti lali kalau Ramadan. Biasanya yuk lali. Sebenarnya sih harusnya tidak. Justru harus membekas, menjadikan kita lebih baik sebagai hamba Allah, menjadi hamba yang muttaqin. Bapak Ibu, kitab Zabur juga berisi pelajaran dan peringatan serta nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Kemarin saya sampaikan berisi syair-syair. Hanya sering disebut dengan nama Mazmur. Dan kitab Zabur ini Bapak Ibu diturunkan kepada Nabi Daud di bulan Ramadan Purnama pada tanggal 13 Ramadan setelah 500 tahun dari turunnya kitab Taurat. Adik-adik tahu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Ayo, Nabi Musa. Pintar nanti tambah ini bukan sini mau. Setelah 500 tahun turun kitab Taurat, Allah turunkan lagi kitab Zabur untuk Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sekarang yang kelima, karunia yang besar pula selain kitab Zabur adalah kerajaan yang besar. Tidak cuma kecil, kerajaannya besar Bapak Ibu. Allah memberikan Daud sebuah kerajaan yang besar. Kerajaan tersebut memerintahkan Daud untuk melaksanakan pemerintahannya secara adil, jujur, makmur negaranya. Dan Nabi Daud seperti saya sampaikan tadi di depan menjadi pengganti Talut. Nabi Daud juga diberikan kesempatan untuk menjadi raja yang memimpin kerajaan kuat yang tidak dapat dikalahkan musuh dan selalu mendapatkan kemenangan. Jadi tidak pernah kalah Bapak Ibu. Ini karunia dari Allah. Sekarang yang keenam, kelebihan Nabi Daud yang lain adalah burung dan gunung
selalu bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Nabi Daud membaca kitabnya adik-adik, itu gunung bertasbih, Pak. Ini kalau zaman sekarang ada orang seperti Nabi Daud, betul maca Quran, gunung Merapi bertasbih. Buh biar bertasbih. Gunung Merbabu, Gunung Sempu sih. Dan burung-burung berkumpul. Saya bayangkan kalau ada orang seperti Nabi Daud baca Quran, mau dotek kok, wah kalau kamu kapan urusan jari, urusan berjalan. Yang ngaji omah kula niku kebon suwung. Sing duwe wong Semarang, kebone ora diopeni kuwi utare dhuwur-dhuwur. Niku karena manuk-manuk liar pada dolan. Angko oke wong do tengah jalan omah kula nggawa kurungan. Tak takoni ngopo ya Mas? Mancing. Mancing nek kene ora ning kali, mancing manuk kok mancing manuk. Iki ya ana sing berhasil ana sing mboten. Kurungane kae pangan kok ning mlebu cekel. Sing gagal nggih. Aku lo bayangkan ini Nabi Daud masih maca Quran di maca kitab malah teko dhewe. Jadi kalau Nabi Daud membaca kitab suci ini do teko kabeh manuk do mendengarkan. Nek Nabi Daud seneng manuk cokel idoli. Ini enggak mau raja. Memang ini kelebihan Nabi Daud Bapak Ibu ya. Membaca kitab sucinya ibarat mukjizat. Bapak Ibu kalian boten. Tahun 1990 Jogja pernah menjadi tuan rumah MTQ. MTQ keberapa ya? 10 atau 12. Ini kok pas bareng Siripai Kanjeng Sultan yang ke-9. Pas katen nih kan. Kita tahun 90 nih. Nah ini orang kecil-kecil ini. Ini kalau kelingan, karena kalau hadir di alun-alun udan deres wayai sekaten Jogja Sripa si Sultan boten-boten. Jadi orang yang gabung nasional kata rame-rame kan sedang bergabung. Ini wonten MTQ tingkat nasional Jogja jadi tuan rumah. Kalau pas hadir di kondan-kondan tersekaten, pas ada tamu pembaca kitab suci Quran jenenge Haji Muammar ZA, Qori juara internasional tahun 80. Hadir di acara itu membaca Quran, Pak. Udan deres. Aku lo ngiyup kok. Udanan ngiyup. Tapi begitu Muammar ZA membacakan Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Mandul udane, Pak. Tapi begitu rampung, bersudah tadi. Aku lo penasaran loh, takon kali ustaz, kali guru-guru kulo. Ternyata kulo nggih kori Bu, jangan dikira kulo kori lho, Pak. Enggak orang aja. Kulo juara 3 Bu. Ning sing melu mung 3. Jadi yo kapan? Aku lo pakai guru lo, yang guru Qiraat juga. Ternyata ada amalannya, Pak. Ya amalan Nabi Daud itu. Jadi kalau membaca Quran semuanya terdiam itu. Keren ini. Kan ada yang dibuat orang baca Quran tetap ngomong tetap ada. Mungkin tidak menggunakan amalan Nabi Daud. Padahal ayatnya ya ada. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Quran maka dengarkan, niscaya akan mendapatkan rahmatnya. Ini ayatnya Bapak Ibu. Itu diamalkan, insya Allah Allah memberikan karunia. Nah itu juga pernah terjadi Bapak Ibu.
kemujizatan dari kitab suci, termasuk Al-Quran, termasuk juga kitab Mazmur. Bahkan Bapak Ibu, ketika ayat ini dibacakan, angin juga berhenti, daun yang jatuh berhenti. Bukan hebat ini, sampai sebegitunya. Memang suara Nabi Daud suaranya merdu, suaranya lembut, dan kalau yang mendengarkan orang sakit, Bapak Ibu, sakitnya sembuh. Jadi di zaman Nabi Zabur nggak ada orang sakit, ada orang sakit bacakan Quran sembuh. Nah, ini kalau zaman sekarang masih ada sarjito bukan payu, mati rapi tutup, dibacakan ayat-ayat Allah tuh sembuh kabeh penyakitnya. Saya dapat cerita dari anak saya yang di Swedia. Itu kotanya bersih, bersih, higienis, tidak ada polusi dan tidak ada penyakit, Bapak Ibu. Waktu di Jogja anak saya sakit-sakitan, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit pusing, dikit-dikit alergi. Tahu mereka malah mari Pak sehat. Kotanya bersih. Cuma ya sedikit ya, warga negara Indonesia di sana hanya 1.400 dan budayanya beda, Bapak Ibu. Kulo nggih nasihati wae kulo ya, hati-hati dengan orang asing, itu budaya beda dengan orang Indonesia. Kulo kan oke grafik nggih, kulo nek nunggu jejero ora iso meneng, mesti takjak kenalan, takjak ngobrol. Nah, kulo dinasihati anak kulo tidak sembarang orang bisa dicak ngomong. Termasuk orang Swedia, Bapak Ibu, orangnya nggak suka ngomong. Jadi misalnya ada kursi panjang 4 meter nggih. Ini orang Swedia duduk di sini. Jenengan teko terus tunggu, iki lunga Bu. Orang belum dijejeri padahal jaraknya 4 meter. Kan saya ada to, lunga. Ini orang Swedia ngapain? Makanya kemarin pas Covid orang kaget lah biasa jaga jarak. Kalau kita kan biasa dempet-dempet, biasa salaman, berpelukan, cepika-cepiki, bahasa Covid, orang itu kaget. Dan mereka udah biasa. Jadi mau usah kaget, mau usah tersinggung. Nah misalnya wonten turis, dolan ngene jenengan, nopo teng tempat wisata, keraton nopo gembira loka, nunggu jenengan jejer terus kok mboten usah tersinggung. Memang budayanya beda. Ini ya malah sehat-sehat teng mriko nggih benten kali teng mriki. Dulu di zaman Nabi Sulaiman juga ada, di zaman Nabi Ibrahim juga ada wilayah-wilayah betul-betul sehat, bebas polusi. Namanya Kerajaan Sabah. Nanti kalau ada waktunya saya sampaikan di Kerajaan Sabah. Intinya Bapak Ibu, di zaman dulu di Kerajaan Sabah, siapapun yang masuk wilayah itu sehat dan disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Alhamdulillah. Lanjut saya kira Bapak Ibu. Lanjut ya. Yang ke berapa? 7. Kelebihan Nabi Daud bisa melunakkan besi seperti lilin. Coba Bapak Ibu, besi seperti lilin dilunakkan menjadi lunak seperti lilin, sehingga dapat merubah besi tanpa membutuhkan api atau peralatan apapun. Dan dari besi itu dapat membuat baju besi yang kokoh. Di baju perangnya Nabi Daud dibuat sendiri dengan tangannya sendiri dari besi, tidak perlu pakai api. Nek wong saiki kan dadak nganggo geni mungkin dibakar, dilelehkan, terus dibentuk jadi apa, jadi tombak, jadi keris, jadi plastik. Niki boten dengan tangannya sendiri. Ini kelebihan Nabi Daud, dapat menggunakan besi. Asli Bu, sampai Superman ini
jarang mendengar ya. Kisahnya begini Bapak Ibu. Di dalam kitab Imam Ghazali menceritakan kalau Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur didatangi seekor ulat berwarna merah. Lalu Nabi Daud berkata pada ulat itu, "Wahai ulat, apa yang dikehendaki Allah?" Atas izin Allah, ulat tersebut berkata, "Wahai Nabi Allah telah mengilhamkan kepadaku untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar setiap hari sebanyak 1000 kali." Ini Bapak Ibu, pesan Allah lewat ulat merah untuk disampaikan kepada Nabi Daud untuk mengamalkan bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali setiap hari. Sanggup betul Bu? Sanggup betul Pak? Caranya pripun? Ajeng langsungan apa dicicil? Motor nyicil, rumah nyicil, TV nyicil, dikir baru nyicil. Ya rapopo nggih Allah Maha Kasih Sayang. Nek ajeng dicicil Bapak Ibu, mungkin setiap habis sholat wajib, Isya subuh, duhur, asar, maghrib, kan 5 nggih, 200-an. Itu mampu pun 1000. Iku nek ajeng dicicil. Kalau cicilannya lebih besar akan lebih cepat selesai. Niko pada setiap harinya nih. Kemudian pada malam harinya Allah mengilhamkan kepadaku, kata ulat, supaya membaca Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim setiap malam juga 1000 kali. Coba Bapak Ibu, ini di zaman Nabi Daud, Nabi Muhammad belum ada, tapi Allah memberikan ilham kepada ulat merah untuk disampaikan kepada Nabi Daud dan mengamalkannya setiap malam, membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Berarti sudah ada kedekatan hubungan antara Nabi Daud dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad belum ada. Ini di zaman Nabi Daud. Hingga pada akhirnya Nabi Daud menyadari kesalahannya karena memandang remeh ulat tersebut. Jadi awalnya nggak memperhatikan ulat, apalagi ulatnya geremet, mari gatel ya. Saya kira hati-hati juga takut ya dia sama ulat ya dia. Orang, ulatnya, ketabalan ulat. Tidak begitu terbuat ulat ya Bu. Bukti mulanya ulat tahu diri terus berpuasa, jadi kepompong, jadi kuku. Jangan kasih ulat nih kalau jadi kuku terus jadi indah, terus senang kabeh, mau nih tahu di kabeh, gigu ngaten ya. Begitu pula Nabi Daud tadinya meremehkan, tapi setelah menyadari, bertobat kepada Allah, mengakui kesalahannya bahwa menjadi hamba Allah tidak perlu meremehkan orang lain. Termasuk kalau kita sudah menjadi pimpinan, menjadi ketua, punya jabatan, bahkan jadi pimpinan, jadi ketua, jadi top orang besar, itu tetap harus menghargai orang lain serendah apapun. Itu pesan Allah. Keren ya? Keren dulu.
bersama putranya bernama Yakub. Jadi setelah Nabi Yakub hijrah bekerja di pamannya namanya Syekh Laban selama 20 tahun, itu bayarannya kan disimpan, ditabung, diinvestasikan. Investasi Pak, dari dulu udah ada. Dan ini bukan bodong Pak, bukan investasi bodong, investasi tenaga. Nabi Yakub pamit ingin kembali ke rumah aslinya bertemu dengan bapaknya Nabi Ishak. Pamitan ke pamannya Syekh Laban dan meminta bayarannya selama kerja 20 tahun dengan membawa 4 istrinya. Jadi selama 20 tahun Bapak Ibu, Nabi Yakub sempat menikahi 4 wanita coba. Lia, Rahil, Zulfa, Bilha, dan punya 12 anak, semuanya laki-laki. Simon, Robin, Yahuda, Lewi, Ishak, Zebulon, Gad, Naftali, dan Din, Yusuf, Bunyamin. Apa betul? Dengan putranya pinter Bu. Oh, 3. Kulo gada renca guru putranya 10. Nate tates Pak, jenengan apa boten kali putranya jenenge? Dua apa benar? Kudu apa maksudnya? Namanya panjang itu namanya kepedekan dan begitu. Dari 4 istri dikaruniai 12 anak. Nah, pamitan kali Syekh Laban akan pulang kampung mudik. Bayarannya diminta. Lalu Syekh Laban pesan kepada Yakub, Yakub, sudahlah, jangan menikah lagi, 4 saja cukup. Nah, ini kalau saya ceritakan Bapak Ibu, ini menjadi landasan poligami Pak. Jadi poligami itu sudah ada sejak zaman Nabi Yakub, maksimal 4, tidak boleh lebih. Jadi kalau mau jujur Bapak Ibu, mestinya orang kalau nggak suka poligami, nggak sukanya dengan Nabi Yakub, jangan sampai Nabi Muhammad. Tapi kok orang-orang yang nggak suka dengan Nabi Muhammad, orientalis, misionis, Yahudi, Israel, menyerangnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Yakub sudah mulai dulu poligami. Ini sama dia betul usah tak ceritakan. Ulang. Nah, bayaran dari kerjanya selama 20 tahun oleh Nabi Yakub digunakan untuk membangun Masjidil Aqsa. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa, jawabannya Nabi Yakub bersama bapaknya bernama Nabi Ishak. Itu Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram sing bangun sinten Bapak Ibu? Nabi Ismail bersama bapaknya bernama Nabi Ibrahim. Itu jawabannya. Nah, jadi Nabi Daud hanya melanjutkan atau memperbaiki atau membangun kembali. Sambung. Ini tapi karena nabinya Nabi Israel, maka dianggap sebagai